Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakhtiar Ahmad Hakim dengan NIM 1122400-156 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Bisnis, mata kuliah Hukum Bisnis, kelas B. Oke, baik. Pada video ini saya ingin mengulas sebuah perkara yang cukup menarik di dunia bisnis tekstil, yaitu sengketa merek sarung gajah duduk. Kita akan lihat bersama bagaimana perkara itu bermula, dasar hukum apa yang dipakai, efeknya terhadap bisnis kedua perusahaan, sampai pelajaran apa yang kita bawa pulang. Langsung saja kita mulai. Ada dua perusahaan yang terlibat dalam perkara ini. Yang pertama, PT Gajah Duduk, berbasis di Surabaya selaku pemegang sah merek Gajah Duduk. Yang kedua itu PT Pisma Abadi Jaya atau biasa disebut PAJ. Perusahaan tekstil asal Pekalongan yang dipimpin oleh Muhammad Hanif. Itu awalnya kedua perusahaan ini punya kerjasama bisnis ya antara kedua belah pihak ini pada tahun 2018. Kemudian PAJ ini membeli sebagian saham PT Gajah Duduk, sekaligus mengambil hak atas merek sarungnya dengan nilai transaksi mencapai sekitar 138 miliar rupiah. Masalah mulai terlihat saat tahun 2021 ketika saham yang dipegang PAJ ini lepas kembali. Muncullah perbedaan persepsi. PAJ tetap mengklaim hak merek itu milik mereka, sedangkan Gajah Duduk menilai kesepakatan tersebut sudah selesai. Posisi Gajah Duduk diperkuat karena percatatan peralihan hak merek itu sempat dibatalkan oleh Muhammad Hanif. Lantaran dokumen yang diserahkan PAJ kurang lengkap. Kemudian situasi memburuk ketika ditemukan sarung berlabel Gajah Duduk yang beredar di pasaran padahal diproduksi oleh PAJ. Dari sinilah Gajah Duduk membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melapor ke polisi. Perkaranya pun bergulir di Pengadilan Negeri Pekalongan. Posisi Gajah Duduk diperkuat karena percatatan peralihan hak merek itu sempat dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Lantaran dokumen yang diserahkan PAJ kurang lengkap. Pihak PAJ mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi Semarang lewat putusan tetap mempertahankan vonis itu. Jadi pokok perkara di sini bukan soal mutu produk, tapi soal kepemilikan sah atas merek Gajah Duduk. Siapa yang berwenang memakai nama dan logonya secara ilegal? Aturan yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 41 menegaskan bahwa peralihan hak merek wajib dilaporkan dan dicatat secara resmi. Bila pencatatan itu tidak lengkap, hak merek otomatis tetap berada di tangan pihak yang tercatat resmi di Ditjen Kekayaan Intelektual. Sementara pasal 100 ayat 1 mengatur sanksi bagi siapapun yang memakai merek serupa milik orang lain tanpa izin, yaitu pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah. Oke, lanjut ke analisis bisnis. Selain bertambah secara hukum, kasus ini juga memberi pukulan pada sisi bisnis kedua belah pihak. Dari segi reputasi, Gajah Duduk yang notabene dirugikan malah ikut menanggung citra negatif akibat beredarnya produk tiruan di pasaran. Soal kepercayaan konsumen, perbedaan kualitas antara produk resmi dan tiruan berpotensi buat pelanggan ragu. Bahkan terhadap merek aslinya sekalipun. Dari segi kelangsungan usaha, kedua perusahaan sama-sama menanggung beban. PAJ harus berurusan dengan proses hukum yang menyita operasionalnya, sedangkan Gajah Duduk mengeluarkan biaya dan waktu besar untuk mempertahankan haknya. Sementara dari segi nilai merek, sengketa semacam ini bisa menurunkan brand value yang sudah dibangun bertahun-tahun
karena nama besar yang dipercaya publik jadi tercemar oleh produk yang tidak terjamin kualitasnya. Oke, dari kasus ini ada sejumlah pelajaran yang bisa kita petik. Apakah itu? Yang pertama, tuntaskan urusan administrasi hukum setiap kali ada peralihan hak, merek. Jangan biarkan status legalnya menggantung tanpa kejelasan. Kedua, jangan beranggapan bahwa kesepakatan informasi sudah cukup sah di mata hukum. Hak kekayaan intelektual tetap memerlukan proses pencatatan resmi, bukan sekedar persetujuan lisan. Ketiga, biasakan memantau penggunaan merek di pasaran secara berkala agar tindakan hukum bisa segera diambil sebelum kerugian semakin meluas. Yang terakhir, sadari bahwa merek bukan hanya sekedar nama dagang, melainkan aset hukum bernilai tinggi yang wajib dilindungi oleh siapapun yang bergerak di dunia usaha. Lanjut. Oke, sebagai penutup, sengketa merek Gajah Dadu ini menggambarkan bahwa hukum bisnis bukan sekedar materi di bangku kuliah, tetapi punya peran nyata dalam menjaga keadilan dan kepastian usaha. Persoalan ini bermula dari administrasi yang kurang tuntas, namun berujung pada konsekuensi hukum dan bisnis yang tidak ringan bagi kedua belah pihak. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Saya Baktiar Matakim izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.